Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari baru, khususnya di hari Minggu ini. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Matius, bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Para sahabat yang terkasih, seorang bapak dengan anaknya laki-laki yang masih SMA. Bapak ini setiap pulang dari tempat kerja, dia lihat anaknya ini asik main HP. Bahkan sampai larut malam. Satu waktu karena tidak bisa tahan lagi, dia langsung keluarkan kata-kata kasar, berkata, "Kalau kamu terus-terus main HP sampai larut malam, Bapak akan tinggalkan tempat ini dan tidak akan memperhatikan kamu lagi." Anaknya dengar kata-kata seperti ini langsung marah, "Silahkan saja." Dan kemudian malam itu mereka berantem. Di hari Minggu berikutnya, ketika sama-sama pergi ke gereja, pas lagi salam damai waktu misa, itu hening, tidak seperti sebelumnya. Setelah selesai misa, bapak ini ketemu dengan romo paroki, curhat di sana. Anaknya pulang ke rumah. Begitu selesai curhat dengan romo paroki, begitu bapaknya pulang ke rumah, dia kaget. Anaknya tadi, laki-laki itu dengan yang perempuan keluar dari rumah dan lari memeluk bapak mereka dengan berkata, "We love you, Bapak." Mendengar ini terharu hati bapak dan tangisan terjadi di antara mereka. Lalu kemudian masuk rumah dan ternyata anak-anaknya itu sudah menyediakan makan malam bersama. Sebetulnya bapak ini sudah makan dengan romo paroki tadi, tetapi karena sukacita maka kemudian mereka makan bersama dalam kasih persaudaraan. Para sahabat yang terkasih, inilah kehidupan saya dan para sahabat. Tak ada gading yang tak retak. Bola api hidup bersama itu, senantiasa ada dalam perjalanan hidup ini. Yang namanya pertengkaran, percecokan itu selalu ada. Dan kemudian kita lihat secara lebih mendalam. Misalnya generasi yang muda dengan yang tua. Yang muda itu pingin yang beda. Sementara yang tua, maunya itu seragam saja. Karena itu terjadi beda pendapat,
beda ya cara untuk memahami dan melakukannya. Karena itu ya sering terjadi pergesekan. Karena itu para sahabatku yang terkasih, sebagai manusia sosial, entah itu dalam kehidupan keluarga seperti kisah tadi, atau dalam kehidupan menggereja, kita perlu apa yang disebut dengan kebesaran jiwa dan kerendahan hati. Mengalah untuk menang. Seperti Kristus sendiri, Dia satu-satunya yang besar hati untuk menang dengan mengalah. Itu berarti mengalah dalam konteks Injil hari ini. Di bawah 4 mata ada ungkapan rasa, ada kasih yang melekat, dan tentunya ada pengampunan yang lebih besar di sini. Saya mau katakan demikian, satu lidah yang menasehati itu lebih berguna dari begitu banyak lidah yang berkata-kata saat kita menang, saat kita mengalami kehidupan keberhasilan. Karena itu penekanan di bawah 4 mata itu adalah penekanan kasih persaudaraan. Karena itu para sahabatku yang terkasih, mari kita masuk dalam konteks bacaan khususnya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 32. Bunyinya demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini sangat jelas sekali. Di bawah 4 mata itu ada kasih pengampunan yang lebih mendalam. Dan tentunya ya sebagai manusia, itu tidak terlepas dari kesalahan. Kesalahan yang satu dengan kesalahan yang lain. Tetapi di dalam iman, hendaknya kita satu dalam kasih persaudaraan untuk saling memaafkan. Komunitas yang memaafkan itu adalah komunitas yang terbuka. Apapun yang orang kritik dari luar, apapun yang terjadi dalam perjalanan, cobaan, tantangan yang mereka hadapi, tetapi roh pengampunan itulah yang memberi kekuatan bagi mereka untuk terus melangkah. Karena itu, para sahabatku yang terkasih, belajar dari Tuhan Yesus sendiri untuk mengampuni. Dia sudah mengampuni, maka kita pun layak dan harus mengampuni sesama dan diri sendiri. Komunitas mengampuni adalah komunitas di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Kristus hadir. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.